Muslim. Nah, silakan nyalakan kamera Anda, silakan. Oh, boleh, bentar. Pembatasan terus kita nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Jangan gelap-gelapan Bang ya. Kalau gelap-gelapan nanti takutnya Anda jadi nabi. Gelap Bang. Yes. Iya, Anda gelap. Nah, gitu. Ya, silakan Bang. Islam ya. Islam full, Oke, 100%. Silakan. Apa yang mau Anda bahas? Apa tadi tuh soal Nabi yang nyontek apa ya tadi ya soalnya ya? Oke, baik. Kita tampilkan bahwasanya Nabi suka mencontek atau biasa dia itu mencontek, bukan hal yang nggak tabu, memang udah biasa gitu. Apakah Anda setuju bahwasanya memang Nabi itu gimana? Saya nggak setuju lah. Baik, saya tunjukkan hadisnya, mau? Boleh. Baik, kita tampilkan. Kita tampilkan ya bahwasanya Nabi memang suka meniru. Baik. Hadis nomor berapa itu, Dis? Baik. Di dalam Sahih Bukhari 5917. Sahih Bukhari 5917. Kalau nomornya itu nomor hadis itu nggak ada yang sama. 517 itu nanti bisa beda-beda itu. Nanti ada tentang daun lah, tentang ini. Isinya aja. Isinya di sini dikatakan dari Ibnu Abbas, Nabi biasa meniru orang-orang dari kitab dalam hal yang tidak ada perintah dari Allah. Orang-orang dari kitab membiarkan rambut mereka terurai, sementara orang-orang musyrik memisahkan rambut mereka. Maka Nabi membiarkan rambutnya terurai terlebih dahulu, tetapi kemudian memisahkannya. Nah, di sini sudah ada kan kata-kata bahwasanya Nabi itu biasa niru orang-orang, betul? Iya, ada kata-kata seperti itu, saya dengar. Oke, berarti Anda akui tidak bahwa Nabi memang suka meniru? Kalau soal suka meniru, kayaknya saya nggak setuju. Berarti ini bohong nih, Nabi biasa meniru ini? Kalau yang namanya hadis itu, Dis, itu kadang-kadang suka ditiru-tiru orang, suka dimain-main. Inilah susah ini kalau udah begini. Makanya saya bilang teman-teman, dikasih hadisnya punya mereka, yang disalah-salahin kita. Ya udah Bang, yang aslinya gimana yuk? Yang aslinya gimana? Yang aslinya gimana Bang? Saya nggak menyalahkan kamu, Dis. Kita kan yang namanya berbeda pendapat kan nggak apa-apa kan? Oke Bang, tapi kan hadis ini jelas Bang, Sahih Al-Bukhari 5917. Apakah Sahih Bukhari ini berisi kebohongan? Meninggal dunia. Oh, hadis itu biasa suka ditiru orang, jadi nggak disalah-salahkan gitu loh, Dis. Hadis Jadi yang benar gimana Bang sesungguhnya? Hadis itu bohong atau benar? Bisa dibilang bohong, bukan bohong. Dia tuh bukan hadis yang sebenarnya. Bohong tapi bohong, bukan tapi bukan. Saya pusing loh, gimana? Gini coba gini, simple dulu. Apakah hadis Bukhari tadi yang mengatakan bahwa Muhammad suka atau biasa meniru itu adalah hadis yang bohong atau hadis yang benar? Saya ragu dengan hadis itu. Perlu dilacak ulang itu, Dis.
dengan kalimat itu. Saya ragu. Berarti Karena menurut yang Anda namanya bohong. Berarti menurut Anda bohong. perlu dilacak ulang. Saya tidak Iya, bisa berarti mengatakan bohong. Berarti bohong. saya tidak berani mengatakan itu bohong. Nah, makanya saya bilang tadi Bang, janganlah kemari jika ilmumu belum mumpuni. Kan sudah saya bilang tadi Bang. Kalau yang namanya hadis itu perlu dilacak, guys. Kan nggak semua hadis itu benar. Iya, makanya saya tanya, apakah kamu mengatakan bahwa hadis itu adalah bohong? Boleh saya katakan itu bohong. Bohong. Makanya saya bilang Bang, sesungguhnya hadis itu harus dibuang ke tong sampah. Kenapa? Kenapa harus dibuang ke tong sampah? Karena Anda sendiri ngomong bohong. Gimana sih Pak? Bang, sekarang begini. Bang, sebentar Bang. Saya tanya Anda. Apakah Anda mau anak Anda mengkonsumsi berita bohong? Mau nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Apakah Anda mau teman keluarga Anda mengkonsumsi berita bohong? Nggak boleh. Maka tepat tidak saya katakan bahwa berita bohong tersebut harus dibuang ke tong sampah? Boleh dibuang tong sampah itu. Iya, makanya ayo katakan kepada saya, ayo. Saya seorang muslim, yuk. Saya seorang muslim. Oh, nggak bisa. Kenapa sih? Susah. Ini kalau udah begini udah berat ini, udah berat. Nggak boleh memaksakan seperti itu. Bang, saya Lalu bukan itu, memaksakan, Bang, gini loh. Saya itu menagih konsistensi Anda dalam berbicara. Kalau Anda Itu kan kalau Anda jadi orang sudah berbelit-belit begini, Bang, ngapain kita lanjutin ngomong? Aduh, gimana sih? Saya sudah mencoba untuk mengikuti alur Anda nih. Ya nggak? Tapi sepertinya Anda ini mau lari gitu loh. Kok mau Jangan lari? Enggak seperti itu. Gitu loh. Kenapa harus memaksa gitu loh? Loh, Iya nggak? Anda kan tadi sudah bilang, apakah Anda mau teman, keluarga, saudara mengkonsumsi berita bohong? Anda bilang tidak mau. Kalau begitu berita bohong tersebut harus dibuang ke tong sampah. Setuju? Anda bilang setuju. Maka kesimpulannya, menurut Anda, kitab Sahih Bukhari tadi, nomor sekian tadi, harus dibuang ke tong sampah. Setuju? Boleh saya bukan kitabnya, tapi itu yang tadi, hadis yang tadi. Oke, baik ya, coba sekarang. Sekarang bilang, saya Muslim. Saya Muslim. Kok seperti itu? Ya, bilang begitu lah. Itu namanya ikrar. Anda harus berikrar. Anda harus punya keberanian untuk mengikrarkan kebenaran. Karena apa? Kalau dibiar-biarin itu ada di dalam Sahih Bukhari itu, dibaca orang, nanti akhirnya ada terus yang menyerang Anda. Itu apa itu memang benar atau tidak? Gimana? Kan gitu. Apakah itu benar ada atau tidak dia Sahih Bukhari itu? Surah apa kalimat itu kan gitu. Perlu dilacak ulang kan? Jadi Kan belum tentu benar itu. menurutmu ini orang ini ngarang-ngarang sendiri, aslinya nggak ada ini? Bisa dikatakan gitu, bisa ngarang dia. Astagfirullahaladzim. Inilah makanya saya bilang, yang bikin kalian, yang disalahin saya. Gimana sih? Ini ada banyak sekali loh, bukan cuma satu, bukan cuma satu dua. Aduh, gimana sih? Kayak dia ngomong. Aduh, berat sekali kalian ini, aduh. Ini Ya, loh sudah lagi. sudah jelas sekali loh ayat ini berbunyi nih. Itu mah nggak anu. Nih. Kurang berkualitas itu. Nih, kurang kita kualitas lihat nih. itu, ya. Ini pakai ini ya, nih. AI itu sudah mengumpulkan informasi-informasi nih. Perhatikan. Berdasarkan hadis Bukhari nomor 5917 dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad awalnya ya membiarkan rambutnya terurai sama seperti ahli kitab Yahudi Nasrani dalam hal yang tidak ada perintahnya dari Allah, berbeda dengan kaum musyrik yang membelah rambutnya. Kemudian Nabi mengubah kebiasaannya tersebut dengan membelah rambutnya.
menyisir atau membelah tengah. Tadinya Muhammad itu ya, dia itu rambutnya, potongan rambutnya sama terurai seperti ahli kitab. Karena dikatakan dia itu biasanya memang niru-niru ahli kitab. Aduh, gimana Anda ini? Saya tidak bohong nih loh, ketik sendiri. Ini sumbernya ada nih loh, nih Sahih Bukhari itu loh. Kok Anda bilang tidak ada di Sahih Bukhari? Gimana sih Anda ini? Ayo, apakah Anda masih mau membantah bahwa memang hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari? Kalau kalau yang namanya hadis itu perlu dilacak ulang. Kalau ini menurut saya saya nggak berani mengatakan itu benar atau tidak. Itu saya sudah Terus bilang dari ngapain awal. ke sini, Sartono? Kan sudah saya bilang, wahai kaum muslimin wal muslimat, dan janganlah kalian nekat untuk naik ke Edis TV jikalau kalian tidak memiliki ilmu, dan sesungguhnya orang-orang yang naik ke Edis TV itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Coba, menurut Al-Quran, bolehkah seseorang berkata jika seseorang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya? Saya tunjukin ayatnya. Makanya saya jadi gurunya mereka. Harusnya saya udah kalian hire loh, sudah kalian pekerjakan saya ini jadi ustadz. Biar saya gajian dulu dari kalian ini. Sebentar, saya tunjukkan ayat di dalam Al-Quran ya. Bentar, sabar. Saya tunjukkan ya. Tadi saya ngomong apa tadi? Lupa saya mau ngomong apa tadi. Jadi lupa saya kan. Teman-teman, apa tadi yang mau saya katakan? Lupa saya. Hadis. Bukan, ayat Al-Quran. Oh ya, ayat Al-Quran yang mengatakan janganlah mengatakan jika Anda tidak memiliki pengetahuan ya. Nih. Apa itu? Sebentar. Itu ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Ada Quran di situ, Bang? Ada. Oke, coba tolong dibacakan Al-Isra ayat 36. Ayat 36. Silakan dibaca. Walak takfu. Artinya saja, Pak. Kalau dibaca Arabnya, nanti Abang masih jadi orang Islam terus. Selama Anda masih baca Arabnya, Anda jadi Islam terus nanti. Coba baca artinya. Baca artinya. Engkau mengikuti sesuatu, benar. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Al-Isra ayat 36 lah. 36. Isra ayat 36. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Oke, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Gimana? Apa hubungannya? Tadi kan Anda mengatakan sesuatu yang Anda tidak punya pengetahuan tentangnya. Anda sudah nggak tahu masalahnya, tapi Anda tetap ngomong, betul? Tadi, sebentar. Anda naik ke sini, Anda tidak tahu. Anda mengatakan ketidaktahuan, kan? Betul tidak? Nah, tadi makanya tadi hari tadi. ya. Lalu kalau Anda tidak punya pengetahuan, kenapa Anda nekat ke sini datang? Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu ataupun mengucapkan sesuatu sedang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Karena apa yang karena nih saya bacakan ya. Karena sesungguhnya, nih sebentar. Karena sesungguhnya
pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Setuju? Setuju. Nah, kenapa Anda nekat kalau begitu? Boleh saya bicara ini? Silakan. Hanya sama hadis. Gimana? Kalau hadis dengan Quran itu bukan. Kalau hadis itu masih bisa ditiru-tiru. Masih banyak orang menjiplak-jiplak juga, mengisikan. Bahkan di surat-surat itu banyak itu. Jadi Ya saya tidak Tuhan, mau mengatakan bahwa masih nekat Anda mengatakan sesuatu yang Anda tidak punya pengetahuan. Padahal tadi Anda sudah bilang saya tidak tahu soal perkara itu. Tapi kenapa Anda maksa ngomong lagi? Udah dibilang nggak tahu, masih aja maksa ngomong. Oh, susah. Begini saja. Kamu begini, bro. Anda memang sesungguhnya mengikuti teladan dari Muhammad. Karena Muhammad itu, dia ngomong sesuatu, udah tahu dia nggak punya pengetahuan tentangnya. Pernah dengar berita, pernah suatu waktu, Muhammad pergi ke Madinah. Sesampainya di Madinah, dia melihat adanya para petani-petani kurma, itu mereka sedang menggabungkan benang sari dan putik itu. Mereka tempel-tempelkan itu. Supaya apa? Supaya berbuah banyak. Ketika Muhammad melihat hal tersebut, Muhammad berkata kepada para sahabatnya, apa yang mereka kerjakan itu? Lalu dikatakanlah, sesungguhnya mereka sedang menggabungkan benang sari dan putik supaya menghasilkan banyak buah. Lalu Muhammad berkata, apa yang mereka kerjakan itu tidak ada gunanya, tidak berfaedah itu. Seandainya pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, itu akan tetap baik-baik saja. Karena Nabi ngomong, maka umat seolah-olah mendengar Allah berbicara. Karena apa? Karena kalau Nabi berbicara, tidak berdasarkan hawa nafsunya. Karena kalau Nabi berbicara, yang disampaikan itu pastilah wahyu dari Allah. Makanya umat langsung meninggalkan praktek itu. Praktek menggabungkan benang sari dan putik itu ditinggalkan. Nah, suatu waktu, tahun berikutnya, datanglah lagi Muhammad ke tempat yang sama. Dilihatlah pohon kurma mereka gagal panen. Lalu bertanya-tanyalah Muhammad, apa gerangan yang terjadi kepada pohon kurma kalian? Mereka dengan santunnya menjawab, ya Nabi, wahai Nabi, bukankah engkau yang mengatakan bahwa kalau kami perbuat begitu itu tidak ada gunanya, anfaidah, nggak berguna, maka kami tinggalkanlah. Lalu Nabi Muhammad ngeles dengan kata-kata, sesungguhnya kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Nabi macam apa itu? Gimana? Loh, bukankah dikatakan jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya? Ini Muhammad sudah tidak punya ilmu, dia komentar-komentar. Bukankah tertulis, barang siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Sementara di sini dikatakan apa? Orang malah taat kepada Muhammad, malah sial. Coba silakan, apa jawabanmu? Silakan. itu kan cuma cerita. Ya, itu. Nggak ada sejarahnya itu. Astagfirullah. Baik, saya tampilkan lagi hadisnya. Memang mereka ini apapun kita ngomong, pokoknya jawabannya simple. Ya, itu kan cuma bohong-bohong. Tampilkan. Aduh, benar-benar. Baik. Aduh.
Saya tampilkan ya kepada kalian ya. Memang kalian ini sungguh luar biasa mengingkari kenyataan ini. Perhatikan, ini website Islam. Jangan dibilang ini website Kristen ya. Nanti saya lagi yang dituduh lagi nih. Apa nama websitenya? Websitenya itu adalah islami.co. Ya. Kisah Nabi Muhammad yang pernah salah kepada petani kurma. Ini sudah diakui nih judulnya. Muhammad tuh salah. Nggak usah dibela-bela. Orang salah dibela-bela. Perhatikan. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurmanya. Mengawinkan pohon kurma itu maksudnya menggabung benang sari dan putik itu. Nah, lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati mereka lagi. Dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Lalu beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 4358. Lalu saya bohongnya di mana? Makanya saya katakan, kalian mengikuti Nabi, jangan-jangan nanti di yaumil akhir Muhammad bilang, itu kan cuma pendapat saya. Oh gimana? Hati-hati loh, nanti di akhir zaman, di yaumil akhir kalian berbondong-bondong, wahai Nabi, kenapa tidak seperti yang kau katakan dulu waktu di dunia? Sesungguhnya itu hanyalah pendapat saya saja. Gimana Anda ini? Yuk, coba. Apakah saya bohong-bohong? Atau memang hadis itu memang betul-betul ada? Coba, silakan. Sekali lagi hadis, kalau namanya hadis, itu perlu dilacak. Apa itu memang benar atau tidak. Itu kalau hadis, kalau menurut berarti saya. hadis itu bohong? Jangan mengatakan itu bohong atau tidak. Karena itu ada. Jawabanmu masih sama dengan yang tadi. Kalau begitu hadis itu nggak tahu. Ya sudah, kalau tidak punya ilmu jangan lanjut. Bilang saja begini, Maha Guru, untuk kali ini Maha Guru, saya mengaku saya tidak tahu dan saya memberikan kesempatan kepada ustadz. Gitu dong. Jangan maksa aja di sini. Betul. Kalau hadis itu perlu saya lacak. Apa ada benar atau tidak? Kan tadi menurut Anda apakah hadis itu benar atau salah? Ada beda. Itulah hadis. Menurut hadis Kadang-kadang itu beda, benar atau salah? Tidak sama. Enggak, menurut hadis yang tertulis di situ itu, hadis itu benar atau salah? Saya tidak bisa mengatakan salah atau tidak sebelum saya melacak dulu. Ya sudah, apakah Anda mau lanjut ngomong atau Anda Quran? Iya, seharusnya Anda berkata Coba dari kepada Al-Quran, saya. coba. Susah. Dibawa dulu saja lah ya, aduh. Memang berat ini. Sulit teman-teman, berat ini kayak begini.